Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespons kabar Prabowo akan membentuk kabinet dengan 46 kementerian. Dasko mengatakan jumlah kementerian yang digodok berjumlah sekitar 46 unit, namun ia mengaku masih menghitung jumlah finalnya. Dasko memberi petunjuk jumlah kementerian akan disesuaikan dengan janji kampanye Prabowo, yakni berdasarkan Asta Cita dan 17 program aksi. Nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat, sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu Asta Cita dan 17 program aksi. 1, 2 Cempaka Biru, 3, 4 dalam Jambangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Jumat sore menyambut para elit PKS di Kertanegara. Usai pertemuan, Ketua Majelis Syuro PKS dan Prabowo saling berbalas pantun yang menegaskan PKS tidak akan menjadi oposisi. Kalau tak ada kapal pinisi, manalah sanggup kita arungi dunia. Kalaulah kami tidak berkoalisi, manalah sanggup majukan bangsa. Jadi kita berkoalisi, insya Allah kita akan majukan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Meski secara terbuka PKS akan mendukung pemerintahan Prabowo, namun soal masuknya kader PKS dalam kabinet, Prabowo masih menunggu pengajuan nama-nama dari para ketum parpol. Ya. Kan ini pertemuan dengan PKS, apakah juga ikut membicarakan soal menteri ini dari PKS, apakah juga mengajukan nama-nama ke Pak Prabowo? Ya kan saya sudah jelaskan ya, tentunya pimpinan partai akan mengajukan. Ya. Senada dengan Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir menyerahkan sepenuhnya jumlah kursi menteri bagi partainya. Menurut Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar ini, Prabowo pastinya akan berkoordinasi dengan Sang Ketum Bahlil Lahadalia soal kabinet. Nah, saya cuma bisa bilang alhamdulillah kalau begitu. Tapi yang pasti semua itu tergantung presiden terpilih. Ya, dan presiden terpilih tentunya berkoordinasi dengan Ketua Umum kami Pak Bahlil. Tak hanya PKS yang berkomitmen mendukung Prabowo, Partai Kebangkitan Bangsa juga kembali menegaskan partainya berkomitmen mendukung kepemimpinan Prabowo saat Rakornas PKB Kamis 8 Oktober lalu. PKB berkomitmen total mendukung dan mensukseskan kepemimpinan Pak Prabowo di dalam memimpin pembangunan nasional kita. Dukungan demi dukungan dari partai di luar Kim kepada Prabowo terus bertambah. Prabowo pun kerap menegaskan ia ingin merangkul semua pihak termasuk lawan politiknya di kala Pilpres demi pemerintahan yang kuat. Hingga di tengah pidatonya, Prabowo pun masih melempar kode akan memakai dasi merah bila diundang PDIP. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Sejak Nasdem, PKS, PKB, dan Perindo memilih bersama dalam koalisi Prabowo, tercatat ada 13 partai politik yang kini bersama di dalam Kim Plus. Banyaknya parpol di dalam sebuah pemerintahan akan menjadi tantangan bagi Prabowo untuk memastikan para menterinya kelak hanya akan loyal pada presiden, bukan pada kepentingan partainya. Adalah yang dihadapi oleh Pak Prabowo dalam mengorkestrasi kabinet yang gemuk adalah bagaimana menyatukan berbagai macam kepentingan partai politik di situ. Oleh karena itu Pak Prabowo punya tugas, punya tantangan besar untuk memastikan kabinetnya yang dilantik nanti adalah betul-betul orang yang loyal kepadanya dan tentu bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu yang
Rencananya, Kabinet Prabowo akan diumumkan sehari setelah pelantikan tanggal 21 Oktober. Dan sejauh ini diperkirakan akan ada 46 kementerian dalam kabinet baru nanti. Tim Liputan Kompas TV.